semuanya, di sini sebelum saya menjelaskan tentang FGD atau Fokus Grup Diskusi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fasilika Kurniawati dari NPM 23412016, kelas akuntansi 23. Fokus Grup Diskusi atau FGD saat ini sangat populer dan banyak digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian sosial. Pengambilan data kualitatif melalui FGD dikenal luas karena kelebihannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki oleh informan. FGD memungkinkan peneliti dan informan berdiskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik. FGD juga memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang dimiliki latar belakang berbeda-beda. Di samping itu, dinamika kelompok yang terjadi selama berlangsungnya proses diskusi seringkali memberikan informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga. Hasil FGD tidak bisa dipakai untuk melakukan generalisasi karena FGD memang tidak bertujuan menggambarkan representasi suara masyarakat. Meski demikian, arti penting FGD bukan terletak pada hasil representasi populasi, tetapi pada keadaan informasinya. Lewat FGD, peneliti bisa mengetahui alasan, motivasi, argumentasi, atau dasar dari pendapat seseorang atau kelompok. FGD merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang secara teori mudah dijalankan tetapi praktiknya membutuhkan keterampilan teknis yang tinggi. Tulisan ini merupakan panduan sederhana dalam menyelenggarakan FGD dalam menggabungkan pendekatan teoritis dan praktis. Pertama-tama akan diuraikan basis teoritis FGD mulai dari penjelasan soal konsep FGD, teknik penentuan jumlah kelompok, tata ruang, membuat panduan diskusi, pelaksanaan, hingga analisis data dan penulisan. FGD pada dasarnya juga dapat digunakan dalam berbagai ranah dan tujuan. Misalnya, pengambilan keputusan, need assessment, pengembangan produk atau program, mengetahui kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Kapan FGD harus digunakan? FGD harus dipertimbangkan untuk digunakan sebagai metode penelitian sosial. Jika peneliti ingin memperoleh informasi mendalam tentang tingkatan persepsi, sikap, dan pengalaman yang dimiliki informan. Peneliti ingin memahami lebih lanjut keragaman perspektif di antara kelompok atau kategori masyarakat. Peneliti membutuhkan informasi tambahan berupa data kualitatif dari riset kuantitatif yang melibatkan persoalan masyarakat yang kompleks dan berimplikasi luas. Peneliti ingin memperoleh kepuasan dan nilai akurasi yang tinggi karena mendengar pendapat langsung dari subjek riset. Persiapan dan desain rancangan FGD sebagai sebuah metode penelitian, pelaksanaan FGD memerlukan perencanaan matang dan tidak asal-asalan. Untuk diperlukannya beberapa persiapan yang dimana membentuk tim, memilih tempat dan mengatur tempat, menyiapkan logistik, menentukan jumlah peserta dan rekrutmen peserta. Dalam membentuk tim FGD, umumnya mencakup moderator yang dimana fasilitator diskusi yang terlatih dan memahami masalah yang dibahas serta tujuan penelitian yang hendak dicapai. Keterampilan substantif, serta keterampilan mengelola diskusi keterampilan proses. Yang kedua, asisten moderator atau co-fasilitator, yang dimana orang intensif mengamati jalannya FGD dan ia membantu moderator mengenai waktu, fokus diskusi, yang dimana apakah tetap terarah atau keluar jalur. Apakah masih ada pertanyaan penelitian yang belum terjawab? Apakah ada penelitian FGD yang terlalu pasif sehingga
belum memperoleh kesempatan yang berpendapat. Pencatatan proses atau notulen, yaitu orang yang bertugas mencatat inti masalah, permasalahan yang didiskusikan, serta dinamika kelompoknya. Umumnya dibantu dengan alat pencatatan berupa satu unit komputer atau laptop yang lebih fleksibel. Penghubung peserta, yaitu orang yang mengenal respon atau medan yang menghubungi dan memastikan partisipasi peserta, biasanya disebut dengan mitra kerja lokal di daerah penelitian. Penyedia logistik, yaitu orang-orang membantu kelancaran FGD yang berkaitan dengan penyediaan transportasi, kebutuhan rehat, konsumsi, akomoditasi, jika diperlukan, insentif, bisa uang atau barang atau cindera mata, alat dokumentasi, dan lain-lainnya. Dokumentasi, yaitu orang yang mendokumentasikan kegiatan atau dokumen FGD yang dimana memotret, merekam, audio atau video, dan menjamin berjalannya alat-alat komunikasi atau dokumentasi, terutama terekam selama dan sesudah FGD berlangsung. Nah, yang selanjutnya ini, kita akan memilih dan mengatur tempat yang dimana FGD dapat dilakukan di mana saja, namun seyogianya tempat FGD yang dipilih hendaknya merupakan tempat yang netral, nyaman, aman, dan tidak bising, berventilasi cukup, dan bebas dari gangguan yang diperkirakan bisa muncul, preman, pengamen, anak kecil, dan sebagainya. Selain itu, tempat FGD juga harus memiliki ruang dan tempat duduk yang memadai, bisa lantai atau kursi. Posisi duduk peserta harus setengah atau 3/4 lingkaran dengan posisi moderator sebagai fokusnya. Jika FGD dilakukan di sebuah ruang yang terdapat pintu masuk yang depannya ramai dilalui orang, maka hanya moderator yang boleh menghadap pintu tersebut, sehingga peserta tidak akan terganggu oleh berbagai pandangan yang dapat dilihat dari luar rumah. Dalam FGD, jumlah peserta menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Jumlah yang ideal adalah 7-11 orang, namun ada juga yang menyarankan jumlah peserta FGD lebih kecil, yaitu 4-7 orang atau 6-8 orang. Terlalu sedikit tidak memberikan variasi yang menarik, dan terlalu banyak akan mengurangi kesempatan masing-masing peserta untuk memberikan sumbangan pikiran yang mendalam. Jumlah peserta dapat dikurangi atau ditambah tergantung dari tujuan penelitian dan fasilitas yang ada. Rekrutmen peserta harus disesuaikan dengan tujuan awal yang dimana diadakan FGD. Berbeda dengan wawancara, dalam FGD, moderator tidaklah selalu bertanya, bahkan semestinya tugas moderator bukan bertanya, melainkan mengemukakan suatu permasalahan, kasus, atau kejadian sebagai bahan pemancingan diskusi. Dalam prosesnya, memang ia sering bertanya, namun itu dilakukan hanya sebagai keterampilan mengelola diskusi agar tidak didominasikan oleh sebagian peserta atau agar diskusi tidak macet. Keberhasilan pelaksanaan FGD sangat ditentukan oleh kecakapan moderator sebagai sang sutradara. Peran moderator dalam FGD dapat dilihat dari aktivitas utamanya, baik yang bersifat pokok secara prosedural, pasti dilakukan maupun yang tentatif, hanya diperlukan jika memang situasi menghendaki demikian. Peran-peran tersebut adalah membuka FGD, meminta klarifikasi, melakukan refleksi, memotivasi, probing, penggalian lebih dalam, melakukan blocking dan distribusi, mencegah ada peserta yang dominan dan memberi kesempatan yang lain untuk bersuara. Dalam pelaksanaan FGD, kunci utama agar proses diskusi berjalan baik adalah permulaan untuk membuat suasana akrab, cair, namun tetap terarah. Tugas awal moderator terkait dengan permulaan diskusi yaitu mengucapkan selamat datang, memaparkan singkat topik yang akan dibahas atau overview, yang dimana membacakan aturan umum diskusi untuk disepakati bersama.
atau hal-hal lain yang akan membuat diskusi berjalan mulus, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pertama sebagai panduan awal diskusi. Untuk itu, usahakan baik pertanyaan maupun respon jawaban pertama tidak terlalu bertele-tele karena akan menjadi acuan bagi efisiensi proses diskusi tersebut. Analisis data dan penulisan laporan FGD adalah tahap akhir dari kerja keras peneliti. Langkah-langkahnya dapat ditempuh sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan atau melihat kembali rekaman FGD. Nah, yang kedua, tulis kembali hasil rekaman secara utuh yang membuat transkrip atau verbatim. Nah, yang ketiga ini terdapat baca kembali hasil transkrip. Nah, yang keempat, cari mana masalah, topik-topik yang menonjol dan berulang-ulang muncul dalam transkrip, lalu kelompokkan menurut masalah atau topik. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan oleh dua atau orang yang berbeda untuk mengurangi bias dan subjektivitas. Pengkategorian dalam melakukan analisis FGD perlu diperhatikan hal-hal berikut yang dimana kita akan meriksa dulu apakah tujuan FGD tercapai, yang antara lain terlihat dari jumlah pertanyaan yang ditanyakan atau dieksekusi apakah sesuai dengan rencana awal. Tujuan fokus grup diskusi atau FGD adalah menyatukan persepsi mengenai isu, topik, atau minat tertentu dalam dunia kerja, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan dan pemahaman baru terkait isu yang dibahas. Dalam wawancara karyawan, FGD digunakan untuk menilai tingkatan kreativitas dan kemampuan berpikir dari kandidat. Apabila sudah memasuki dunia kerja, para kandidat akan menghadapi berbagai masalah. Untuk itu, FGD mampu menjadi wadah untuk menguji kemampuan peserta dalam menghadapi masalah. Dengan harapan, pihak perusahaan dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai potensi yang dimiliki oleh pelamar. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya terkait fokus grup diskusi atau FGD. Saya ucapkan terima kasih.